Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di channel ini kita akan membahas satu kitab yang masyhur di kalangan kita adalah kitab Matan Safinatun Najah. Kitab ini ditulis oleh Syekh Al-Alim Al-Fadil Salim bin Samir Al-Hadrami. Jadi beliau ini keturunan dari Yaman ya, orang Yaman. Dan beliau ini adalah salah satu anak seorang syekh di daerah Yaman bernama Syekh Abdullah bin Said. Jadi beliau sudah terkenal dari bapaknya. Kemudian beliau belajar ilmu dan menjadi seorang ulama. Dan kita ketahui beliau ini wafat di daerah Betawi di Jakarta sana pada tahun 1271 beliau wafat. Dan banyak karya-karya beliau, ada salah satu yang paling terkenal adalah Matan Safinatun Najah ini. Nah, kita akan membahas beberapa pasal di dalam kitab ini. Kita masuk saja, yang pertama kita masuk ke muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi di dalam kitab beliau ini beliau memulai kitabnya dengan bismillah. Itu setidaknya ada 5 hal. Ada 5 hal kenapa para ulama dahulu itu memulai kitabnya dengan bismillah. Pertama adalah mengikuti Al-Quran. Pertama. Kemudian kedua adalah mengikuti sunnah Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, kullu amrin zibanin la yubda'u fihi bismillahi fahuwa aqta wa fi riwayatin fahuwa abtar. Yani qalil barakah. Kemudian yang ketiga adalah memohon keberkahan. Kemudian yang keempat adalah menunjukkan ketauhidan dan keikhlasan hati seorang ulama. Nah, ulama-ulama dulu menjaga keikhlasannya luar biasa. Sampai bukunya sampai hari ini berkah. Kemudian yang kelima adalah mengikuti ulama-ulama salaf terdahulu. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, dan dengannya kita memohon kepada urusan-urusan agama, urusan-urusan dunia. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin. Selawat bering salam kepada Sayyidina Muhammad, penutup para nabi, wa alihi wa sahbihi ajma'in, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan seluruh orang-orang yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Wala haula wala quwwata illa billah. Dan tidak ada daya upaya yang bisa kita lakukan kecuali hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian kita masuk, yang pertama adalah faslun fi arkanil Islam. Pasal yang pertama adalah pasal tentang rukun-rukun Islam. Jadi kita sebagai umat Islam, ya, kita sendiri muslim dan beragama Islam, harus tahu bagaimana apa sih rukun-rukun Islam. Kadang hari ini ada beberapa konten kreator itu yang bertanya random kepada orang-orang, coba sebutkan rukun Islam. Gak ada yang tahu. Rukun iman, gak ada yang tahu. Nah, itu bahayanya kita hari ini. Maka ini adalah satu upaya kita dalam mengikis kejahilan dalam diri kita. Arkanul Islami khamsatun. Rukun-rukun Islam itu ada 5. Syahadatu an la ilaha illallah. Bersahadat, bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala. Hari ini kita melihat banyaknya orang-orang yang menyembah kuburan, menyembah pohon, menyembah batu, menyembah sumur, semua disembah sama orang-orang yang jahil. Bukan karena apa ya? Bukan karena mereka nggak pintar dalam hari ini, tapi memang kejahilan dalam beragama itu sangat besar sekali. Apalagi banyak tokoh-tokoh yang menyesatkan, menyandang gelar sebagai ustadz, kiai hanya untuk mencari cuan saja. Kemudian wa anna
Muhammad dan Rasulullah bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah, Rasul utusan Allah. Tidak ada Rasul, tidak ada Nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Wa iqamus shalah, menegakkan, mendirikan sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Itu dulu dijaga. Kemudian lebih bagus mengerjakan sholat-sholat sunnah lainnya, sholat tahajud, sholat duha, sholat rawatib, dan sholat sunnah-sunnah lainnya. Karena ada beberapa orang yang bertanya kepada kita itu bagaimana caranya agar khusyuk ketika sholat tahajud lah, sholat fardunya aja masih berantakan kok, nanya tahajudnya piye. Sholat sunnah sholat fardunya dulu dibetulkan, dibeneri, baru sholat sunnah lainnya. Wa ita'uz zakah, menunaikan zakat bagi yang mampu. Kalau nggak mampu ya menompo zakat saja, nggak apa-apa. Kemudian wa shaumu Ramadan, nah puasa di bulan suci Ramadan. Kadang puasa cuma sebulan, dalam setahun cuma sebulan tok, susah. Kadang nggak puasa, kadang mokel. Nauzubillah min dzalik. Makanya ada beberapa adat itu di daerah Jawa. Dulu kami pernah safari di sana itu. Ketika sudah 10 hari terakhir itu banyak mereka yang nggak puasa karena alasannya mengikuti nenek moyang mereka yang dulu gitu. Jadi puasa Ramadan itu cukup di 10 awal, 10 tengah, dan 10 akhir ini sebagai sunnah saja. Jadi ada yang puasa, ada yang enggak. Udah 10 hari terakhir tuh udah pada rame di warung-warung mie ayam, bakso tuh udah rame di sana. Karena mereka nggak apa-apa gitu. Bonus. Karena mungkin sebelumnya mereka sudah berpuasa. Ya inilah mengamalkan ilmu, mengamalkan suatu ibadah tanpa didasari dengan ilmu ini. Sesat dia jadinya. Wal hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah menunaikan ibadah haji bagi yang mampu dan mau. Kadang hari ini banyak orang-orang kaya, banyak yang berduit tapi tidak mau untuk menunaikan ibadah haji ataupun umroh. Sayang, eman-eman duitnya katanya. Mending ke Eropa, mending ke Jepang katanya. Nah, kemudian masuk kita ke faslun fi arkanil iman. Masuk kita ke fasal rukun-rukun iman. Arkanul imani sittatun. Rukun-rukun iman itu ada 6. Nah, saja antuk mina billah, beriman kepada Allah. Jadi rukun iman ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah Ta'ala. Beriman kepada Allah, mengakui Allah itu tempat meminta segala sesuatu. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sudah cukup kamu beriman kepada Allah Ta'ala dengan tidak meminta selain kepada Allah Ta'ala. Wa malaikatihi, dan beriman kepada para malaikatnya, mempercayai adanya malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israel, Mungkar, Nangkir. Nah, adanya malaikat-malaikat yang selalu mengawasi kita, yaitu beriman kepada para malaikat. Wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab yang Allah turunkan, Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran terutama, mempercayainya. Wa rusulihi, beriman kepada rasul-rasulnya, terutama rasul kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa bil yaumil akhir, beriman kepada hari kiamat. Nah, kita juga hari ini telah disadarkan beberapa tanda-tanda hari kiamat itu semakin dekat. Maka ketika di zaman Nabi mengatakan jarak antaraku dan hari kiamat seperti ini, beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau. Sudah sangat dekat, apalagi di zaman kita sekarang. Bagaimana perempuan banyak menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan. Tanah Arab sekarang sudah hijau. Banyak tanda-tanda yang sudah makin lama makin banyak bermunculan. Maka kita
kita sadari dan banyak istighfar kepada Allah. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala, beriman kepada takdir yang baik dan takdir yang buruk. Nah, sebenarnya beriman kepada takdir yang buruk ini, bagaimana kita menyikapi setiap takdir yang Allah gariskan kepada kita? Akankah kita bersyukur? Akankah kita menerima segala takdir yang Allah takdirkan kepada kita? Itu rukun iman yang 6 tadi. Kemudian yang ketiga adalah faslun fi makna kalimat tauhid. Pasal pada makna kalimat tauhid. Wa makna la ilaha illallah, makna la ilaha illallah ini apa? La ma'buda bihaqqin fi wujudi illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah dalam wujud apapun kecuali Allah Ta'ala. Nah, itu dia. Jadi hanya Allah lah kita menyembah, kepada Allah kita meminta, kepada Allah kita mengadu, kepada Allah kita berserah diri. Kadang ketika kita berdoa, kita sangat percaya bahwasanya Allah Maha mendengar. Tapi ketika kita bermaksiat, terkadang kita lupa bahwasanya Allah Maha melihat. Kita cukupkan dengan 3 pasal ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.